energi lagi. Untuk mekanika klasik yang berikut adalah eksperimen yang dilakukan oleh Compton. Jadi Compton itu dia menyatakan bahwa ketika suatu sinar foton itu menumbuk elektronnya dia, maka foton itu terhambur, dan maksudnya si elektron itu menurut saya elektron itu akan terhambur dengan sebuah momentum tertentu gitu ya. Jadi jadi dia menyatakan untuk suatu kekayaan energi bahwa energi itu sama dengan energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Seperti yang kita sudah belajar tentang sistem konservatif sebelumnya, bahwa energi total sistem itu selalu penjumlahan antara energi potensial dan kinetik. Di sini si Compton menyatakan hal itu juga berlaku untuk partikel. Tapi partikel itu ketika dia ditembakkan oleh suatu energi, begitu ya. Bukan, kembali lagi, bukan dari intensitas, tapi lebih dari kepada frekuensi. Namun si Compton ini lebih mengarah ke momentum. Jadi momentum sebelum dan sesudah itu harus sama. Artinya momentum dari si proyektil foton tersebut, jadi energi foton itu sama dengan energi foton yang si sudah terhambur itu ditambah energi kinetik ya, menurutnya seperti itu. Jadi ada kekekalan momentum juga, bukan hanya kekekalan energi. Nah, di sini kita akan melihat misalnya ini ilustrasinya. Jadi dari percobaannya si Compton bikin itu, misalnya ini elektron nih, saya bikin bundarannya agak gede ya biar kelihatan. Nah, elektron ini dia ditembakkan sepanjang sumbu X. Nah, ketika ditembakkan dengan foton misalnya hanyut gitu ya, ditembak, nah ada kemungkinan terhambur ke atas dan ke bawah. Ketika ke atas sudutnya ini alfa, ke bawah sudutnya theta. Oke, sudah dulu ya, sampai situ mengerti. Nah, ilustrasinya seperti itu. Nah, kita mau mencari tahu energi sebelum dan sesudah dari, kan tadi kan sepakat bahwa kekal gitu ya. Jadi energi total sistem, penjumlahan, kinetik, dan potensial. Hal itu berlaku juga untuk momentum. Nah, ketika satu elektron ditembakkan energi foton, maka momentum sebelum dan sesudah harusnya sama, karena kan energi tidak dapat diciptakan dan segala macam. Hal yang sama juga berlaku untuk momentum seperti itu. Jadi momentum tidak bisa diciptakan, tapi berubah dari satu bentuk momentum sebelum dan sesudah momentum, misalnya seperti itu ya. Nah, kekekalan ini membuat kita bisa mengetahui berapa atau bagaimana persamaan yang bisa kita dapat untuk sumbu X dan sumbu Y. Seperti itu ya. Jadi persamaan momentumnya untuk kasus yang di sini. Jadi kalau dalam kasusnya ini, untuk nilai X sendiri itu sama dengan momentum dari si foton tersebut yang sepanjang garis X itu. Karena kan dia sepanjang garis X, berarti untuk X itu sebelum ketika ditembakkan, berarti momentumnya sebesar momentum foton. Nah, sama dengan momentum foton setelah ditembakkan, artinya sudah diterhambur. Kalau dia terhambur ke atas, berarti istilahnya kalau ilustrasi ini dia terhambur di atas dan di bawah dengan sudut alfa dan theta ya. Kalau untuk yang ke atas, berarti momentum foton setelah terhambur dikali dengan cos alfa dikurang kinetiknya, massa kali massa elektron dikali kecepatan elektron dikali cos theta. Jadi anggaplah bahwa ke atas itu dia merupakan momentum, yang ke atas, yang di bawah itu momentum, tapi karena dia ke arah bawah, kuadrannya di bawah, berarti dia minus begitu. Mohon maaf, ini bukan kinetik tapi momentum juga, tapi lebih untuk mohon maaf,
Jadi ketika elektron itu ditembakkan dengan foton dengan energi sekian, terlihat bahwa momentumnya naik ke atas, sedangkan arah dari elektronnya itu ke bawah. Jadi momentum si foton ke atas, elektronnya ke bawah. Jadi untuk ke atas itu punyanya si foton ya, saya tulis ini, yang ke bawah punyanya si elektron misalnya ya. Jadi ketika elektron ditembakkan foton, si fotonnya ke atas, elektronnya ke bawah, maka momentum, kan tadi sudah sepakat bahwa momentum sebelum dan sesudah harus sama. Jadi ketika ditembakkan sepanjang garis X, berarti nilainya kan momentum F, lambang momentum kan P, sama dengan momentum setelah terpental atau terhambur dikali besarnya sudut terpentalnya itu cos, sedangkan yang untuk elektron dia ke bawah, berarti minus massa kali kecepatan cos theta. Nah, kalau ada yang ingin bertanya, Bu, kenapa harus cos ya, Bu? Kenapa harus cos? Karena kan ini trigonometri nih. Kalau trigonometri untuk sudut alfa, ini kan sama aja sih, ini kan sisi miring, terus ini sisi miring, ini si X, ini si Y. Nah, di situ kita kan mau mencari tahu untuk sepanjang garis X itu bagaimana pergerakan atau perhamburan dari si elektron tersebut sama si foton ketika saling bertumbukan lah, seperti itu. Yang kita mau cari tahu itu dia sepanjang sumbu X ya. Nah, di sini X itu dia di bagian sisi samping. Kan kalau sisi depan kan sesuatu sisi yang berhadapan dengan sudut. Berarti Y ini yang depan, Y ini yang ini, maksudnya yang ini nih. Oke ya. Karena kan dia tingginya ini. Nah, di sini saya pakai cos karena cos itu kan persamaannya kan samping per sisi miring. Sampingnya X, kemudian sisi miringnya R. Di sini sisi miringnya itu kita tidak tahu. Jadi kita mau cari tahu besarnya yang ini itu berapa. Berarti kan bukan mencari sisi miring, tapi kita ingin mencari tahu untuk X nya itu berapa. Berarti kita pakai cos karena sama dengan samping si X ini kan yang si miring, ini si samping dibagi miring, jadi kita pakai cos alfa seperti itu. Nah, theta juga sama, tapi kenapa dia minus? Karena dia di kuadran berlawanan, itu ke bawah, berarti nilainya berlawanan, berarti minus, seperti itu. Nah, untuk yang Y, untuk koordinatnya untuk Y, di sini saya kasih nilai 0. Kenapa 0? Karena kan foton ditembakkan searah sumbu X, tidak ada searah sumbu Y, berarti nilainya 0. Jadi tidak ada momentum yang datang dari Y. Tapi untuk mengetahuinya, berarti Y sama dengan 0 kali si momentum yang sudah terhambur dikali sin theta dikurang ME VE sin theta. Ini sin alfa. Sin alfa. Kenapa sin? Karena kan kalau Y itu depan per miring. Kan Y ini kan sejajar sama ini nih. Ini sama ini sama. Ini sama ini sama ya. Oke, jadi dia menggunakan sin karena depan per miring. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya saya gabung saja ya istilahnya. Enggak deh. Oke. Nah, untuk kegagalan mekanika klasik yang terakhir itu yang dinyatakan oleh hipotesis de Broglie dan persamaan Davison dan Grammar. Tapi untuk hipotesis de Broglie itu dia juga lebih mengarah pada hubungan dari panjang gelombang dengan momentum. Itu ya. Jadi panjang gelombang itu, kalau panjang gelombang besar, dari rumus ini terlihat bahwa untuk panjang gelombang yang besar berarti momentumnya itu
kecil ya. Itu hal sebaliknya itu karena panjang gelombang berbanding terbalik dengan momentum. Untuk percobaan Davidson-Germer dia lebih mengarah pada sifat dari gelombang seperti itu. Jadi gelombang itu ternyata ketika dia ketemu itu ada istilahnya itu saling menguatkan dan saling melemahkan. Nah, kalau dari percobaan de Broglie itu bisa diturunkan juga dari Planck dan Einstein, yaitu keduanya sama-sama punya rumusnya segini ya. Jadi kalau kita sama dengankan itu mc kuadrat sama dengan hc per lambda, berarti m lambda itu sama dengan hc per c kuadrat. Berarti m lambda sama dengan h per c. Berarti m dikali c sama dengan h per lambda. Ini bisa juga sama dengan p sama dengan h per lambda. Seperti itu ya. Kalau ini kan persamanya seperti ini, tapi bisa juga diturunkan dari hukum Planck dan Einstein. Dapatnya hubungan antara panjang gelombang dan momentum, di mana panjang gelombang berbanding terbalik dengan momentum seperti itu.